ke materi yang pertama, yaitu pengertian ekspor. Menurut ahli Ruslin Huta Barat, ekspor adalah kegiatan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam negeri keluar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi standar yang berlaku. Secara umum, ekspor sendiri adalah suatu aktivitas mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan tetap memenuhi standar peraturan dan ketentuan yang ada. Dalam aktivitas ekspor ini, umumnya dikerjakan oleh suatu negara jika negara tersebut menghasilkan produk barang dalam jumlah yang cukup besar dan sudah memenuhi kebutuhan di dalam negerinya, sehingga bisa dikirimkan ke negara yang memang tidak mampu untuk memproduksi barang tersebut atau karena jumlah produksinya tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam proses ekspor terdapat kata eksportir, yang merupakan sebutan untuk kegiatan perseorangan atau badan hukum dengan melakukan kegiatan ekspor. Jika kegiatan ekspor dilakukan dalam skala yang cukup besar, maka pengiriman tersebut akan melibatkan bea cukai yang berperan sebagai pengawas lalu lintas pada suatu negara. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari ekspor. Yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri. Ketika meningkatnya permintaan ekspor pada suatu produk, maka akan berimbas langsung pada perkembangan industri dalam suatu negara tersebut, sehingga nantinya akan mampu melahirkan suatu iklim usaha yang lebih kondusif. Selain itu, suatu negara juga nantinya akan mampu dan bahkan lebih terbiasa untuk bisa bersaing dalam pasar internasional, dan juga akan lebih terlatih dengan persaingan yang ketat jika melakukan perdagangan internasional. Yang kedua, mengendalikan harga produk. Kenapa? Karena saat suatu produk mampu diproduksi dengan mudah dan melimpah, maka produk dalam negeri tersebut akan memiliki harga yang lebih murah. Untuk itu, negara harus melakukan ekspor ke negara lain yang lebih membutuhkan produk tersebut, sehingga negara mampu mengendalikan harga di pasar. Yang ketiga, menambah devisa negara. Aktivitas ekspor pastinya akan memberikan dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi pada suatu negara. Manfaat dari adanya kegiatan ekspor adalah demi membuka peluang pasar baru di luar negeri sebagai upaya menumbuhkan investasi, perluasan pasar domestik, serta meningkatkan devisa pada suatu negara. Pengertian impor. Menurut ahli Tanjung, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, impor adalah suatu aktivitas memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu produk barang atau jasa dari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Tujuan dan manfaat impor. Tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan ekspor dan impor adalah salah satu bentuk dari komunikasi dan kerjasama pada tiap negara. Sementara itu, tujuan lain dari adanya kegiatan impor ini demi meningkatkan neraca pembayaran serta mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Untuk manfaatnya sendiri, kegiatan impor akan meningkatkan potensi pada suatu negara dalam mendapatkan bahan baku, barang, serta jasa pada jenis produk yang tertentu yang jumlahnya itu sangat terbatas atau tidak mampu diproduksi dalam negerinya, sehingga hal tersebut akan mampu mendukung stabilitas negara secara tidak langsung. Kesimpulan dari presentasi tadi, yang pertama, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Yang kedua, kegiatan ekspor impor ialah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya serta menambah devisa negara dalam mencapai kehidupan yang sejahtera. Yang ketiga, adanya kerjasama ekspor dan impor memiliki peran penting serta memberikan manfaat baik bagi negara maupun masyarakat. Yang terakhir, kegiatan ekspor dan impor sebaiknya tidak berlebihan dan sesuai dengan peraturan yang ada, karena berlebihnya kegiatan ekspor dan impor dapat memberikan efek buruk bagi sebuah negara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.